Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Bank Indonesia meyakini risiko terjadinya taper tantrum yang terjadi pada 2013 silam tidak akan terulang kembali di tahun ini, di mana pihak Bank Indonesia telah memiliki sejumlah strategi dalam meminimalisir hal tersebut. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Riza Tias meyakini bahwa risiko terjadinya taper tantrum yang sempat terjadi pada tahun 2013 silam tidak akan terulang kembali pada tahun 2021, di mana dirinya menilai kondisi pada tahun 2013 sangat berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Sebagai informasi, taper tantrum merupakan kondisi gejolak pasar ekonomi saat Bank Sentral mulai mengetatkan kebijakan. Untuk itu, pihak Bank Indonesia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi guna meminimalisir risiko tersebut. Yang pertama ialah Bank Indonesia akan melakukan intervensi di pasar spot, pasar domestik non-deliverable forward, dan intervensi di pasar sekunder surat berharga negara. Kedua ialah terciptanya koordinasi yang baik antar otoritas agar sistem stabilitas keuangan menjadi lebih tangguh. Adapun yang ketiga ialah pihak Bank Indonesia akan memperluas kerjasama hingga ke internasional, di mana pemerintah telah memiliki kerjasama transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang. Terakhir ialah Bank Sentral bersama dengan pemerintah juga akan melakukan koordinasi internasional seperti forum G20 dan pertemuan rutin IMF. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Iya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik yang menarik. Mungkinkah taper tantrum kembali terjadi? Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Fikri C. Permana yang merupakan ekonom PT Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Pak Fikri, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, selamat Mas David. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Fikri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Fikri, topik kita adalah mungkinkah taper tantrum kembali terjadi. Ini tampaknya kita coba review terlebih dahulu Pak di 2013 yang lalu. Bagaimana Anda melihat peluangnya di tahun ini? Apakah kondisinya cukup berbeda Pak Fikri? Saya sih melihatnya kondisinya jauh berbeda ya dibanding 2013 lalu. Karena memang berbagai hal jadi sangat berbeda. Kalau di 2013 mungkin resikonya karena ada kenaikan inflasi dari US yang tiba-tiba, sehingga yield-nya juga naik. Yield US Treasury juga naik. Nah, di saat yang sama, ternyata pada saat itu juga terjadi boom dari harga komoditas juga. Nah, ini mungkin sama dengan kejadian yang di hari ini. Tapi inflasinya akan berbeda, resikonya akan berbeda, dan perilaku masyarakatnya juga berbeda. Kalau di 2013 lalu, pada saat komoditas naik, langsung masyarakat pada bisa mengkonsumsi atau melakukan investasi ke hal yang lain. Tapi pada saat ini kan, dengan resiko pandemi yang masih ada, mungkin ketakutan itu akan sedikit terjaga. Di samping itu juga kita lihat Fed Rate ataupun Bank Indonesia juga akan tetap mempertahankan nilai suku bunga di level yang sama. Ditambah juga dengan untuk di dalam negeri, mungkin ada seperti yang tadi dikatakan bahwa Bank Indonesia sudah memberikan beberapa statement bahwa mereka akan menjaga setidaknya nilai tukar. Dari nilai tukar sendiri sekarang Bank Indonesia sudah memberikan 3 layer terkait bagaimana meminimalisir resiko dari overshooting rupiah, baik itu di pasar spot, di pasar DNDF, ataupun di pasar forward. Jadi saya pikir resiko terutama dari nilai tukar ataupun dari yield yang juga dibantu dengan adanya burden sharing Bank Indonesia mungkin akan jauh berkurang jika dibandingkan dengan di tahun 2013 yang lalu. Baik, sebenarnya apa yang menyebabkan terkait dengan peluang taper tantrum kembali mengemuka terjadi di 2021 ini, Pak Fikri? Apakah memang ada kekhawatiran vaksinasi yang sudah berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan target begitu di Amerika Serikat, dan ini membuat kondisi perekonomian Amerika Serikat akan lebih cepat pulih, sehingga pasar berspekulasi apakah The Fed ini akan mengurangi stimulus, Pak Fikri? Saya pikir bukan dari situnya sih. Resiko yang paling tinggi itu adalah dari kenaikan inflasi dari US-nya. Kenaikan inflasi dari US mau nggak mau harusnya
akan ditahan dengan kenaikan tingkat suku bunga atau normalisasi tingkat suku bunga The Fed. Ya. Tapi dari The Fed sendiri kan mereka menyatakan bahwa setidaknya sampai 2023 mereka akan masih mempertahankan tingkat suku bunganya di level yang sama atau di 0,25. Di saat yang sama juga kita lihat ternyata sebenarnya walaupun inflasi US naik, tapi untuk beberapa komoditas itu masih levelnya masih terjaga. Sehingga stimulus yang diberikan oleh Janet Yellen ataupun dari pemerintahan Biden kemungkinan masih akan berlanjut. Sehingga kita lihat resiko-resiko dengan bubble dan seterusnya mungkin akan relatif lebih rendah. Nah, resiko yang mengemuka di tahun 2021 ini yang sedikit berbeda dengan 2013 adalah resiko kenaikan tingkat service coverage dari pemerintah, karena besarnya stimulus yang memberikan tambahan pemberat bagi pembayaran suku bunga ataupun yield ataupun surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah US ataupun dari Indonesia. Nah, ini yang mungkin akan sedikit berbeda dibanding 2013 karena tingkat utang US sekarang sudah mencapai level yang sangat tinggi. Bahkan di 2.000 triliun US dollar ini sangat mengkhawatirkan tentunya. Ini yang ketakutan bubble baru yang mungkin masih akan berbeda dibanding 2013. Baik, bagaimana Anda melihat respon dari Bank Indonesia sampai sejauh ini, Pak Fikri? Dan mereka tadi juga menyatakan ini sudah menyiapkan beberapa strategi tertentu untuk meminimalisir atau menekan peluang terjadinya taper tantrum ini. Saya melihatnya bahwa Bank Indonesia sudah berada di level yang baik ya, dengan menjaga yield dari Sun dengan cara burden sharing ataupun masuk ke pasar primer dari Sun. Di samping itu juga menjaga nilai tukar. Namun yang akan menjadi perhatian lain adalah bagaimana cara Bank Indonesia ataupun mungkin pemerintah ataupun sisi fiskal menjaga sentimen masyarakat agar tidak terlalu takut terhadap kemungkinan adanya taper tantrum karena semuanya berbeda di domestik. Kalau kalau secara global mungkin ketakutannya juga berbeda, tapi levelnya mungkin akan sama. Tapi di dalam negeri dengan adanya likuiditas kita yang masih banyak, terutama dengan investor domestik yang saat ini sudah semakin mendominasi pasar surat utang ataupun dari pasar saham. Di samping itu juga kita lihat bahwa ternyata daya bayar masyarakat Indonesia dibanding 2013 itu jauh berbeda. Di tahun 2013 itu tingkat utang dibanding GDP kita berada di level 50%, 60%. Sekarang hanya di 20%. Artinya kita masih bisa membayar dengan lebih baik. Di samping itu cadangan devisa kita di 2013 hanya 98 miliar dolar atau hanya sekitar 6 bulan impor ditambah utang. Nah, di saat ini kan kita bahkan mencapai cadangan devisa dengan tingkat tertinggi di 138 miliar dolar, 10,5 impor ditambah dengan beban utang. Artinya kemampuan dalam negeri, pemerintah ataupun Bank Indonesia jauh lebih baik dibanding di 2013 lalu. Sehingga harusnya ketakutan di dalam negeri akan jauh menurun dibanding 2013 lalu. Sehingga overshoot dari rupiah pun yang di 2013 lalu dari 9.000-an sampai ke 13.000 atau naik ke sekitar 50%, saya pikir akan sangat berbeda. Ditambah juga dengan walaupun di US ada vaksinasi yang lebih cepat, tapi ternyata di seluruh dunia juga belum berjalan dengan level yang sama. Artinya bahwa toh juga walaupun konsumsi masyarakat di US-nya bagus, tapi barang mereka pada saat diekspor juga belum tentu bisa diabsorb sama perekonomian global. Sehingga masih akan ada kemungkinan tertahannya pertumbuhan ekonomi di US, tertahannya inflasi di US, dan juga tertahannya yield dari US Treasury nantinya. Nah, hal ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh kita nantinya. Sehingga bagaimana mengelola sentimen terhadap investor ini yang akan menjadi titik poin bagi bangsa Indonesia nantinya. Baik, upaya Bank Indonesia untuk lebih meyakinkan pihak-pihak tertentu dalam menjaga iklim investasi di dalam negeri, Pak Fikri. Saya pikir sekarang sudah mulai baik ya.
di mana Pak Ferry sangat mendorong adanya transparansi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Mereka juga sudah mulai mendekati para investor ataupun ada berbagai macam pertemuan dengan para investor ataupun dengan media tentunya. Nah, saya pikir ini akan menjadi tambahan kepercayaan bagi investor. Di samping juga mungkin selama ini yang akan sedikit menjadi perhatian adalah bagaimana peran fiskal dalam menjaga stabilitas dari sisi pemerintahan. Nah, ini juga masih akan menjadi perhatian utama juga sih. Karena walaupun apapun yang dilakukan, termasuk salah satunya adalah reformasi struktural itu masih membutuhkan waktu. Dan ini yang saya pikir ya mau nggak mau harus dipercepat. Walaupun dengan ngomongnya mungkin reformasi struktural akan dilakukan, tapi kan tidak segampang itu untuk merubah bagaimana pola dari otoritas terhadap para pelaku keuangan. Nah, ini yang masih akan menjadi perhatian sih. Di samping juga ada beberapa resiko juga di dalam negeri. Karena walaupun di US-nya lebih cepat untuk vaksinnya, tapi di dalam negeri vaksinnya kita lihat tertahan ya sekarang ya. Dan kita di bulan April juga masih hanya mempunyai 7 juta vaksin. Jadi ya mungkin kita akan relatif lebih tertahan dibanding US untuk pemulihan ekonominya. Baik, Pak Fikri, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan Pak Fikri, dan pemirsa telah bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.